Halo semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update dengan perkembangan terbaru dari kasus Brigadir Joshua. Salah satu hal yang masih menjadi pertanyaan masyarakat adalah pada saat di sidang kode etik lalu, Verdi Sambo itu kan juga sidangnya menghadirkan sejumlah para tersangka juga yang datang hari itu. Dan hari ini kita akan bahas adalah keterangan dari Kuat Ma'ruf yang memberikan keterangan menjelaskan tentang apa yang terjadi di Magelang. Ada beberapa poin yang telah aku point out di sini dan menurut aku ini bagus buat bahan kita untuk menganalisa mengenai keterangan-keterangan dari para saksi terutama Kuat Ma'ruf, kok ada beberapa hal yang tidak sesuai logika berpikir manusia. Tetapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman jangan lupa please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 28,6% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Support kalian secara nyata itu bisa ditunjukkan dengan subscribe channel YouTube ini. Oke, sekarang kita akan langsung aja bahas poin-poin yang pertama di sini. Ini adalah cerita yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf yang aku ambil dari detikx.com. Ada beberapa data yang akan kita analisa lebih dalam untuk mengetahui apakah ini benar atau tidak, apakah ini framing ataukah sebuah fakta. Karena sebagai background kita ketahui mereka sudah melakukan kebohongan pertama di mana PC sudah mengklaim telah menjadi korban pelecehan oleh Brigadir Joshua di rumah dinas. Kemudian kita ketahui semua itu telah diralat, kebohongan semuanya, dan sekarang pindah ke Magelang. Coba kita bahas bagian ini karena bagian ini juga sekarang sudah diajukan rekomendasi oleh dua lembaga Indonesia, adalah pertama Komnas HAM dan kedua adalah Komnas Perempuan. Mereka sudah merekomendasikannya. Ini suatu hal yang cukup janggal, tapi kenapa kedua lembaga tersebut dengan percaya diri merekomendasikan hal tersebut? Coba kita gali lebih dalam. Langsung saja di Kamis 7 Juli, ini satu hari sebelum terjadinya pembunuhan di Jakarta ya, saat PC itu menelpon Baradae dan juga ada Bribka RR atau Ricky, Baradae itu adalah Eliezer ya atau Richard, itu kan dikatakan bahwa disuruh pulang. Cerita yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada saat mereka ditelepon, mereka langsung menuju ke rumahnya di Magelang, sekitar jarak 15 menit. Pada saat setelah 15 menit, tibalah si Ricky atau Bribka RR di lantai 1 dari rumah Putri Chandrawati, dan di situ dia tidak melihat siapapun. Dia hanya langsung menuju ke lantai 2, sementara si Baradae itu lagi tetap standby di lantai 1. Pada saat di lantai 2, Bribka Ricky itu melihat Susi, ini adalah asisten dari Putri Chandrawati, asisten rumah tangga, itu sedang menangis di depan pintu kamarnya Putri Chandrawati. Itu di lantai 2-nya, jaraknya hanya 15 menit setelah ditelepon. Kemudian pada saat itu si Ricky mendengarkan cerita dari Kuat Ma'ruf, ditanya lah ngobrol, ada apa atau ada apa nih sebenarnya. Cuman Kuat Ma'ruf tidak menceritakan banyak, tetapi Ricky mengaku dia bisa merasakan ketegangan yang tersisa antara PC, terus juga Brigadir Joshua, kemudian juga Kuat Ma'ruf serta Susi juga yang ada adegan menangisnya juga di situ. Kemudian KM Kuat Ma'ruf itu pada saat si Ricky datang dia melihat Brigadir J berusaha menghindar sembari menangis dan pergi ke rumah tetangga. Kenapa? Kok sesuatu hal ngebuat Brigadir Joshua itu nangis, kemudian tidak mau diajak ngobrol oleh siapapun? Kok ini identiknya kalau seseorang sedang telah melakukan tindakan asusila seperti itu, aku melecehkan seseorang, yang ada justru malah kita biasanya kita akan berusaha untuk mendekati, memberikan penjelasan, banyak ngobrol, tetapi ini sangat anomali sekali. Orang yang dituduh melakukan pelecehan ke atasannya, Putri Chandrawati, kok malah dia nangis, nggak mau ketemu dengan semuanya, berasa kayak dia menjadi korbannya. Ini adalah sebuah statement yang disampaikan dari Kuat Ma'ruf pada saat di sidang kode etik Verdi Sambo yang lalu, karena pada saat sidang tersebut kan juga dihadiri para tersangka sebagai saksi. KM kemudian melihat kondisi PC di kamar mandi yang sedang tergeletak. Ini tergeletaknya masih multi interpretasi sih, karena tergeletak itu bisa tiduran kah atau duduk tergelepok kah seperti itu, tapi paling tidak gambarannya tergeletak adalah menggambarkan dia sedang tidak berdaya gitu kan ya, yang kesannya memang itu adalah identik dengan orang yang menjadi korban. Boleh dibilang kalau statement itu benar. Brigadir J atau Brigadir Joshua bilang ke Ricky pada saat ditanyakan ya, saya itu nggak tahu kok tiba-tiba Kuat Ma'ruf marah dengan saya. Ini juga janggal. Kalau seandainya Brigadir Joshua melakukan tindakan seperti itu, pasti dia akan menjelaskan ke Ricky, oh kenapa Brigadir Joshua kok Kuat Ma'ruf, Om Kuat marah sama kamu?
nggak tahu tuh Om Kuat tuh, saya tuh nggak sengaja misalnya masuk ke kamar mandi terus ketemu sama ibu, kok dipikirnya saya ngapa-ngapa, pasti akan berusaha menjelaskan. Tetapi tidak dikatakan dari Brigadir Joshua menurut keterangan dari Kuat Ma'ruf, ya saya nggak tahu kok tiba-tiba Om Kuat marah dengan saya. Kuat tidak sebutkan perbuatan apa yang dilakukan Joshua ke PC. Kuat tidak sebutkan perbuatan apa yang dilakukan Joshua ke PC, karena kalau aku cek dari cerita ini dari detikx.com ya, bahwa memang si Putri Chandrawati tidak menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Dia hanya mengatakan ke Kuat Ma'ruf bahwa Joshua telah melakukan tindakan yang sangat sadis ke saya, tetapi tindakannya apa tidak diceritakan. Kemudian Kuat bilang Joshua sempat marah-marah dan banting pintu. Kok ini sangat bertolak belakang dengan foto yang kita lihat, misalnya dengan si Joshua itu kan tanggalnya juga di tanggal sekitar ini juga ya teman-teman ya, yang sedang menyetrika baju. Kok sangat bertolak belakang? Kalau orang yang marah-marah, terus juga suka banting pintu, itu kan identiknya dengan orang yang berontak. Tetapi kok mau gitu untuk menyetrika, ini adalah suatu hal yang sangat bertolak belakang. Ini adalah keterangan dari tersangka, sedangkan foto itu lebih real gitu, nggak bisa berbohong kan ya. Kalau lidah manusia kan bisa ya berbohong gitu. Kemudian ketika Kuat dan Susi mau angkat Putri Chandrawati dari kamar mandi, Joshua datang dan bilang, bisa saya jelaskan Om, bisa saya jelaskan Om. Kok bagi aku juga cukup janggal ya, kenapa kalau memang, kan ini kan lagi mereka mau ngangkat nih si PC yang lagi ke Deprok gitu ya, nggak tahu lah bahasanya tergeletak lah ya di kamar mandi. Harusnya sih si Brigadir Joshua pasti akan ngebantu mengangkat, tapi malah dia menjelaskan seperti itu. Terus yang lebih anehnya lagi, pada saat si Joshua mengatakan, bisa saya jelaskan Om, bisa saya jelaskan Om. Terus si KM itu katanya emosi dan dia lari ke dapur, ambil pisau buat jaga-jaga. Pisaunya itu cuma dimasuk ke kantongnya dan angkat PC lagi. Kok aneh ya, biasanya kalau atasan jatuh atau mau menyelamatkan, pasti yang diselamatkan dulu atasannya dulu ya. Putri Chandrawati ditaruh dulu di kasurnya atau di kursinya, baru dia lari ke dapur untuk mengambil pisau. Tetapi ini logikanya kok banyak logika yang terbalik gitu. Hal yang sangat janggal sekali. Apalagi si statement dari Brigadir Joshua yang dikatakan di sini itu menunjukkan bahwa dia sudah kayaknya give up gitu loh. Dia bukan tipe orang yang mau ngelawan, mau membantah atau mau ngelawan. Cuma dia bilang, bisa saya jelaskan Om, bisa saya jelaskan Om. Itu kan dia sudah kayak nggak defense lagi, tapi lebih ke pasrah begitu. Itu adalah logika yang nggak make sense bagi aku di bagian ini. Kemudian Putri Chandrawati sangat lagi menegaskan bahwa dia tidak menceritakan apa yang terjadi ke dirinya yang dilakukan oleh si Joshua. Dia hanya mengatakan ya Joshua berperilaku sadis. Nah kemudian Kuat menambahkan nih dalam sidang kode etik itu bahwa di Senin 4 Juli itu sekitar 3 hari ya sebelum ada peristiwa ini, Brigadir Joshua itu juga mau berlaku tidak sopan ke Putri Chandrawati di rumahnya di Magelang juga. Itu adalah momen di mana dia mau mengangkat PC karena sedang tidak enak badan, kemudian dipergoki lah sama si Kuat Ma'ruf. Kok kamu mau ngangkat gitu sih, nggak sopan sama sekali, emang kamu siapa gitu. Jadi mau diangkat dari sofa begitu. Ini juga hal yang sangat anomali ya, masa sih bisa seperti itu, karena seperti ya banyak lah misalnya kayak ahli psikolog forensik ya, beberapa kali mengatakan bahwa kalau ya namanya pelecehan itu biasanya akan terjadi ke orang yang tidak lebih dominan, yang jabatannya lebih rendah. Tapi kok ini bisa ke situ, hal yang sangat tidak masuk akal. Nah kemudian pada saat setelah singkat cerita sampai di Jakarta teman-teman, apa yang terjadi sampai di Jakarta itu? Ya langsung ditanyain sama si Ferdy Sambo. Kamu tega sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya. Terus, tega apa komandan? Jawab Yosua-nya. Kamu kurang ajar sama ibu, timpal Sambo. Kurang ajar apa komandan? Jawab Yosua seperti itu. Nah ini adalah beberapa bagian menurut aku keterangan yang disampaikan dari Kuat Ma'ruf, terus juga Bribka RR ya, yang ada di persidangan kode etik tersebut. Ini adalah beberapa kejanggalan yang aku temui, karena ada beberapa logika berpikir kok yang nggak make sense di bagian-bagian ini. Kalau sesuatu hal, jadi gini teman-teman, kalau ada sesuatu hal, cerita, apakah benar atau tidak, itu hati kita itu bisa merasakan ya. Kalau kita mendapatkan cerita misalnya yang awal kan kasus ini kan dibilangnya pelecehannya di rumah dinas di Jakarta Selatan, ada sesuatu hal yang janggal, hati kita aja masyarakat Indonesia merasa, masa sih kok begini gitu. Ini juga sama dengan cerita yang disampaikan KM yang diliput dari Detik X. Kita juga sebenarnya sudah dapat berita ini dari Tempo ya,
waktu investigasi pertama kali, dan ini dikuatkan lagi pada saat sidang kode etik. Kita ngerasa, masa sih seperti itu, ada yang janggal, makanya kalau ada beberapa kejanggalan, kita tuh manusia, hati itu bisa merasakan mana yang benar, mana yang enggak. Kalau menurut aku tidak bisa langsung percaya keterangan dari Kuat Ma'ruf ini, karena ada indikasi jika ini adalah kasus yang mengenai pelecehan ya, nanti salah satu efek yang bisa dirasakan adalah kalau sidangnya itu pasti kemungkinan besar tidak akan terbuka, karena biasanya kasus yang berhubungan dengan asusila itu sidangnya biasanya akan tertutup, walaupun kita tahu pasal yang dikenakan untuk para tersangka adalah pasal pembunuhan berencana kan, tetapi takutnya ada bahasa-bahasa hukum yang bisa dipelintir-pelintir begitu, dan akhirnya membuat sidang nanti keempat tersangka, termasuk juga dengan Putri Chandrawati, kalau memang dia akan sidang bersama 5 tersangka jadinya, itu tidak akan terbuka untuk umum. Ini sepertinya adalah arahan ke sana, perlawanan hukum yang sedang dipersiapkan dari tim Verdi Sambo. Itu adalah komentarku mengenai detail-detail hal yang janggal pada saat keterangan Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki yang menyampaikan keterangan mereka di sidang kode etik Verdi Sambo lalu. Apa pendapat kalian mengenai cerita ini? Apakah aku yakin mayoritas kita nggak percaya, tetapi bagian-bagian mana menurut kalian yang janggal? Poinnya apa? Dan menurut kalian analisanya seperti apa? Boleh tuliskan di kolom komentar ini dan akan aku jadikan untuk perbincangan kita di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.